ya di sini seperti apa sih beliau ini ketika melakukan prospek sama approaching Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kalau sedikit saya boleh cerita, Bu Linda ini di tahun lalu ya mendapatkan gelar TOT dengan penjualan totalnya berapa Bu? 4, ya Bu ya? Kalau nggak salah ya Bu. 4,2. Nah, 4,2 miliar Bapak Ibu ya. Langsung ibunya jadi POP. Nah, salah satunya nanti ibunya akan cerita nih gimana beliau bisa menjadi TOT tadi ya, mau sharing juga gitu ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya cepet aja karena materi ini juga sebenarnya sudah sering saya bawakan ke dalam kelas Back to Basic ya. Jadi, kalau teman-teman di sini tujuan back to basic itu apa sih teman-teman? Nah, kita itu tahu ya yang namanya proses sales cycle itu memang berulang terus ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita pakai back to basic gitu ya? Karena sales cycle itu adalah sesuatu hal yang basic yang kita akan terus lakukan berulang, Bapak Ibu. Nah, tapi tanpa disadari yang namanya sales cycle ini mungkin kita ada yang kelewatan gitu ya. Nah, pastinya setiap pembicara juga yang kita undang di sini itu punya pengalaman yang berbeda di mana yang nantinya ini bisa Bapak Ibu tambahkan ke dalam insight baru Bapak Ibu ketika menjalani yang namanya proses sales cycle gitu ya. Nah, kelas back to basic ini memang kita bagi-bagi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada part yang untuk prospecting dan approaching, nanti selanjutnya kita punya fact finding dengan pembicara yang berbeda-beda juga Bapak Ibu seperti itu. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu sales cycle itu seperti apa sih? Nah, ini adalah sales cycle Bapak Ibu ya. Sales cycle ini seperti yang saya bilang tadi, ini akan terus berulang Bapak Ibu ya. Jadi ada yang pertama itu planning. Jadi setelah planning itu prospecting ya. Terus kita akan masuk ke approaching ya. Fact finding, terus ada yang namanya presenting solution dan ada HO di sana. Terus proses closing dan yang terakhir nih nggak kalah penting ya itu ada after sale service Bapak Ibu. Di mana sebetulnya kalau kita bicara after sale service ini justru startingnya seorang agent asuransi bekerja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nantinya kita nggak membahas mengenai planning ya karena planning ini biasanya sudah ada di awal tahun ya yang Bapak Ibu lakukan bikin goal setting gitu ya. Nah, kita akan membahas setelahnya aja. Mulai dari proses yang prospecting dan juga approaching kali ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama, eh, kalau bicara mengenai prospecting dan approaching ini adalah langkah awal ya Bapak Ibu ya. Langkah awal yang menentukan. Kenapa saya bilang langkah awal yang menentukan? Karena ini nanti yang akan eh, memberikan Bapak Ibu itu kepada siapa sih saya harus jualan produk ini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, satu hal, Bapak Ibu, ini yang bagus banget dari Brian Tracy, ya. Boleh ada yang bantu bacain? Oke, boleh. Pakai bahasa Indonesianya boleh, Bu. Silakan. Apa ini, Bu? Bacain aja. Aktivitas setara dengan hasil jika ingin tingkatkan kesuksesan Anda, tingkatkan aktivitas Anda. Oke, thank you. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Femi. Nah, ini saya juga sambil kenalan ulang nih, Bu Femi. Nanti ada hadiah nggak? Nanti kita catat dulu ya, Bu ya. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini benar banget. Jadi kalau Bapak Ibu di sini pengen yang namanya meningkatkan kesuksesan Bapak Ibu, udah pasti aktivitas harus ditambah, gitu ya. Karena kalau nggak ada aktivitas, ya nggak akan bisa suksesnya akan bisa sukses, tapi akan lama jalannya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ada nggak sih yang pernah nggak ngerasa yang seperti ini? Oh, saya kira saya kira semuanya nggak tunjuk jari itu ini Bu, apa namanya nggak ngerasain semua. Ngerasa ya Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Aduh, siapa lagi yang mau tak prospek ya? Apalagi kalau udah menjelang akhir bulan, bener nggak? Sopoy ya, udah tak keluarin semua databaseku gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya,
sebenarnya apa sih yang membuat kita itu seperti siapa lagi nih orang-orang yang mau saya prospek. Nah, balik ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya rasio activity Bapak Ibu ya. Dengan Bapak Ibu menelpon 10 kontak, ini dari Limra Bapak Ibu ya. 10 kontak itu bakal bisa jadi 6 janji temu. Dari 6 janji temu tersebut, itu Bapak Ibu hanya bisa berhasil 3 orang yang nanti diajak presentasi Bapak Ibu. Dari situ itu hanya satu Bapak Ibu yang bisa closing ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan kemarin sudah buat goal setting ya, mau income berapa itu nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu ya. Intinya 10 banding 1. Dari 10 orang yang Bapak Ibu telepon itu baru satu Bapak Ibu yang bisa berpotensi menjadi closing. Nah, kalau mau banyak gimana Diana? Ya harus lebih banyak lagi yang ditelepon. Seperti itu. Aktivitasnya harus lebih banyak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita pengen ya pastinya. Kita pengen yang namanya prospek itu ngalir kayak air, bener ya? Bapak Ibu pasti pengen, nggak pengen kehabisan bank nama, bener ya? Siapa lagi nih udah katanya trainer temen deket tuh data prospek semua sampai ada yang ngeblok aku sampai ada yang menghindar dari aku gitu ya, biasanya kayak gitu. Nah kan pengen juga ya Bapak Ibu ya ini tuh tetap mengalir gitu ya. Nah gimana caranya supaya ini tetap ada Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu cek bank nama Bapak Ibu pasti akan ada 3 kategori, betul ya. 3 kategori itu apa? Ring 1. Ring 1 itu siapa? Ring 1 itu adalah orang-orang yang terdekat dengan Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah setelah itu ring luar. Ring luar ini siapa? Ring luar ini ya orang-orang yang tidak ada hubungan dekat sama Bapak Ibu, gitu ya. Misalkan teman nongkrong, ya, teman komunitas itu sudah masuk ke dalam ring luar Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah creative market. Kreatif market ini biasanya Bapak Ibu dapatkan dari mana? Dari sosial media, ya, atau mungkin dari Bapak Ibu open booth, gitu ya, canvassing. Nah, itu kreatif market Bapak Ibu contohnya. Atau mungkin Bapak Ibu sering datang ke salon, gitu ya, yang cewek-cewek ini ya, perawatan, gitu ya, terus tiba-tiba nawarin, ya, nawarin yang punya salon. Nah, itu juga kreatif market yang Bapak Ibu ciptakan, gitu ya. Jadi ada 3 sebetulnya sumber bank nama yang Bapak Ibu bisa cek ulang. Nah, tapi pertanyaannya Bapak Ibu ya, seringkali nih kita itu fokusnya di 2 bank nama doang Bapak Ibu, ring luar sama kreatif market. Karena sebetulnya kita nggak punya nyali untuk prospek bank nama terdekat kita atau ring 1 kita. Padahal pertanyaannya adalah kalau misalkan Bapak Ibu di sini punya kekuatan untuk menyelamatkan orang, ya siapa kira-kira yang Bapak Ibu mau selamatkan lebih dulu? Pastinya keluarga, ya. Tapi kadang-kadang ada yang bilang, aku ini loh, izin Diana nawarin keluarga. Nggak enak Diana nawarin bisnis ke keluarga. Salah Bapak Ibu, kita harus rubah mindset kita. Bahwa ketika kita menawarkan produk proteksi ke keluarga, itu sebetulnya kita pengen menyelamatkan mereka. Dari mana? Dari keberangkutan kalau misalkan ada risiko kehidupan terjadi, gitu. Ya. Jadi bukan untuk berjualan ya Bapak Ibu ya, tapi lebih menyelamatkan ke keluarga. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini yang menarik. Ini sebetulnya ini dari mana saya dapatkan? Ini slide ini saya dapatkan dari Pak Titus, Bapak Ibu ya. Pak Titus itu selalu menginformasikan hal ini ya. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu ya prospek dari ring 1 ya atau keluarga Bapak Ibu itu satu nama itu sebetulnya bisa menghasilkan 5 nama lagi Bapak Ibu. Berpotensi 5 nama lagi ada ya. Dari mana ya? Yang pertama, orang yang Bapak Ibu tawarkan bantuan tadi, ya keluarga Bapak Ibu nih, misalkan saudara gitu ya. Dari saudara Bapak Ibu pasti kalau sudah menikah ada pasangannya. Nah, dari pasangannya itu kalau sudah ada anaknya ada 3 lagi. Anaknya 2 berarti 4 gitu ya. Nah, terus istrinya apakah tidak punya apa namanya keluarga? Pasti ada.
Nah, itu bisa ditawarkan lagi, Bapak Ibu. Baru yang kelima adalah referensi. Itu. Artinya, sebenarnya kalau Bapak Ibu berpikirnya tadi yang di awal tadi, ya, saya kok selalu kehabisan bank nama ya Diana ya. Itu karena Bapak Ibu tidak mencoba, belum mencoba gitu ya, untuk menawarkan ke ring 1 Bapak Ibu. Dicoba dulu gitu ya, kita buka bank nama kita lagi, kita pilah-pilah nih. Kira-kira siapa? Sekali lagi tujuannya bukan untuk jualan, tapi membantu membantu keuangan mereka, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Karena apa? Kalau Bapak Ibu berpikirnya jualan produk, ketika ditolak pasti gelo, gitu ya. Jadi tawarkan program ya, bantuan. Misalkan anaknya, Bapak Ibu tahu nih keluarga ini punya anak masih kecil-kecil, tanyain aja kira-kira dana pendidikannya udah ready belum gitu. Aku mau cerita aku punya program, kamu nggak tertarik nggak? Tapi aku mau cerita aja gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini menarik ya Bapak Ibu ya. Mau barang kita sebagus apapun, mau produk kita bagus kayak apapun ya, tapi kalau nggak ada pasarnya itu nggak akan bisa berkembang Bapak Ibu bisnis kita. Nah ini kemarin saya juga ngobrol gitu ya sama Bu Linda. Ternyata Bu Linda itu juga selain menawarkan produk gitu ya ke nasabahnya, misalkan nasabahnya nggak mau, Bu Linda kasih tawaran bisnis. Nah nanti kita akan bicara lebih lanjut gitu ya, ceritanya seperti apa. Itu Bapak Ibu. Oke, nah itu dari sisi prospecting. Kita lanjut nih. Setelah kita tahu gitu ya Bapak Ibu, prospecting itu kita mau cari tawarin ke siapa ya. Kita berlanjut ke namanya approaching. Approaching ini kalau kita bilang bahasa kerennya itu adalah PDKT Bapak Ibu ya. Jadi nggak cuman pacaran aja ya, nggak cuma nyari pasangan aja yang ada proses PDKT. Ternyata ketika kita mendatangi nasabah, itu juga ada proses approaching-nya Bapak Ibu atau PDKT-nya ya. Nah, biasanya PDKT ini supaya apa? Supaya membentuk yang namanya building trust Bapak Ibu. Karena kalau misalkan kita mau approach seseorang tapi kita nggak kenal, kita nggak nyaman, kita pasti nggak akan mau diajakin ketemuan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi penting banget sebenarnya kalau ngomongin approaching ini fungsinya apa? Fungsinya untuk kita bisa building trust ke nasabah. Jadi supaya nasabah kita itu nyaman dengan kita. Nah, biasanya kalau ngomongin building trust ya, kalau ngomongin approaching itu kita harus cari kesamaannya Bapak Ibu dengan nasabah kita. Ya, misalkan nih apa namanya suka makanan yang sama, jangan ibu sukanya apa nasi goreng misalnya nih teman-teman nggak suka yang namanya nasi goreng gitu ya, aku esok gue digoreng mana gitu ya. Bapak Ibu bisa aja tawarin, oh iya ya, emang kenapa suka nasi goreng kayak gitu ya. Oh nasi goreng itu enak, eh, pokoknya nggak tahu lah, pokoknya beda gitu ya. Oh iya, mungkin berbeda sedikit ya sama saya juga suka sih, tapi lebih ke mie gitu. Mungkin bahasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu nanti cari kesamaannya supaya Bapak Ibu bisa lebih akrab dengan calon nasabah Bapak Ibu. Oke, nah approaching ini sebenarnya saat ini zaman sudah cukup canggih ya. Jadi bisa dilakukan melalui telepon ataupun WhatsApp ya. Kadang-kadang juga ada yang pakai direct message di Instagram ya, itu juga bisa dilakukan ya Bapak Ibu ya. Ini kalau misalkan mau pakai apa, media apa. Jadi nggak ada yang salah ketika kita bicara approaching mau pakai WhatsApp ataupun telepon itu nggak ada yang salah Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita lihat ya, bagusan mana sih Diana? Efektif yang mana antara telepon atau chat ya. Nah, kalaupun telepon itu sebetulnya lebih nyaman Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu langsung bisa dapetin pesan dua arah ya. Tapi kalau WhatsApp kadang-kadang tuh nggak kebaca, apalagi sekarang WhatsApp itu sudah mulai tumpuk-tumpuk pesan ya. Pesan yang lama itu bisa langsung kegeser ke bawah. Nah, better Bapak Ibu mungkin bisa telepon, kalaupun misalkan sekali nggak diangkat ya udah, ya mungkin dilanjutkan dengan WhatsApp, itu boleh. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kenapa Bu? Nggak diangkat?
nggak diangkat Diana, nggak diangkat nggak apa-apa, ibu chat, nanti bisa kapan saya telepon gitu ya bu ya. Tapi jangan kawan-kawan, tapi jangan diabaikan bu nasabahnya gitu ya. Nah, selain itu kalau kita bicara bahasa teks, itu takutnya orang itu salah memahami ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi, better melalui telepon. Telepon pun sekarang kan bisa pakai WhatsApp call ya, ada WhatsApp call. Oke, nah tujuan telepon tadi itu apa sebenarnya? Tujuannya cuma satu, Bapak Ibu. Kita pengen dapetin yang namanya janji temu, bukan jualan produk ya. Kita nggak pengen itu, kita pengen kenalan dulu sama nasabahnya, ngobrol dulu sama nasabahnya, cerita dulu ya. Jadi jangan melakukan penjualan pada saat itu juga, Bapak Ibu ya. Nah, selain itu, apa yang harus kita lakukan? Nggak ada lain, Bapak Ibu harus berlatih ya. Kalau kita ngomongin telepon, Bapak Ibu harus banyak berlatih. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu nanti nyaman ketika telepon sama nasabahnya ya. Supaya Bapak Ibu juga bisa dapetin pola. Polanya ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pola nanti pada saat Bapak Ibu bicara sama nasabahnya. Jadi Bapak Ibu bisa cari kata-kata atau sales script yang pas ketika ketemu sama nasabahnya ya. Terus pola cara berbicaranya Bapak Ibu ya, intonasinya ketinggian kah atau terlalu lambat, bikin nasabahnya ngantuk. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah pola waktunya Bapak Ibu ya. Waktu ini penting ya. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat ya. Ini ya Bapak Ibu. Oke, nah pilih waktu yang tepat juga ketika Bapak Ibu mau melakukan telepon ya, jangan di jam-jam yang cukup sibuk ya. Udah pasti kalau Bapak Ibu telepon di jam yang cukup sibuk, nggak akan diangkat. Amannya jam berapa sih Diana kalau telepon? Kalau biasanya ya, setahu saya itu di jam 8 pagi itu teman-teman marketing itu biasanya telepon atau nanti pada saat jam makan siang gitu. Kalau misalkan jam 8 pagi, aduh aku ada meeting. Pak, nanti boleh nggak Pak atau Bu, nanti boleh nggak saya telepon lagi kira-kira berkenan di jam berapa? Jam 12 bisa Pak? Gitu. Langsung Bapak Ibu kasih waktunya. Ya, tuh. Oke, jangan lupa pakai smiling voice ya, Bapak Ibu, karena kelihatan sekali kalau Bapak Ibu misalkan kondisinya lagi nggak bete, lagi bete, sorry, terus tiba-tiba Bapak Ibu nggak pakai smiling voice itu akan kelihatan banget Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan pakai smiling voice. Cara smiling voice itu kayak gimana? Ada yang bisa contohin smiling voice? Oke, gimana Bu? Yang belakang sendiri? Kayak ketawa gitu ya Bu? Iya, oke. Dengan Ibu siapa tuh? Bu Yestin. Nanti kita catat ya Bu ya namanya ya, Bu Yestin. Benar Bapak Ibu. Jadi kalau ngomongin smiley voice itu memang suaranya ada kayak ketawanya. Caranya gimana? Pasang dulu muka senyumnya Bapak Ibu, ya. Terus ngomong nih, selamat pagi gitu. Yang suaranya itu jelas, bukan bukan centil ya, enggak. Selamat pagi Bapak Ibu gitu. Bukan bukan kecentilan gitu. Tadi seperti yang di belakang tadi Ibu Yasmin tadi ya. Itu tadi benar banget, betul. Riang, enggak lagi kayak pagi Bapak, pagi Bu gitu. Kan enggak enak ya kalau kayak gitu. Saya mau cerita nih Bu gitu. Enggak enak, udah pasti nasabahnya enggak mau nih ketemu lagi besok-besok gitu ya. Kenapa ini ada yang jatuh tempo kayak? Nah, lalu Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu juga belajar mengenai ice breaking. Nah, ice breaking ini fungsinya apa? Ice breaking ini contohnya kayak apa? Contohnya gini, misalkan Bapak Ibu datang ke kantor nih ya, atau ke rumah. Ada foto keluarga di situ. Nah, itu boleh tuh Bapak Ibu tanyakan. Pak, itu putrinya ya Pak ya, misalkan anak cewek. Usia berapa Pak sekarang? Nah, itu adalah salah satu bentuk ice breaking Bapak Ibu. Ya. Terus misalkan orang ini ternyata punya foto-foto lagi golf. Nah, itu boleh teman-teman tanyain, Bapak hobinya golf ya? Biasa berapa kali Pak kalau golf itu seminggu kayak gitu.
Itu bisa jadi sebuah ice breaking Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu nggak ketemu apapun, nggak ada apapun Diana di kantornya gitu ya, misalnya ada yang kayak begitu ya, eh, Bapak Ibu memang gini, kalau saya dulu ya sebelum ketemu sama nasabah, saya biasanya itu baca berita. Jadi ada berita apa yang lagi hangat, itu yang saya pakai. Bapak dengar nggak ya? Ini loh Pak, sekarang ini loh, kok ya nggak? Ya mesti kadang-kadang kalau berita pembunuhan, kalau berita apa itu saya pasti skip ya, Bapak Ibu ya. Pasti skip. Biasanya saya bilang nih, ini kondisi ekonomi di Indonesia ini kok sekarang gini ya Pak ya, Bapak dengar nggak Pak gitu. Jadi memang kita harus mengupgrade pengetahuan kita juga Bapak Ibu, gitu ya. Itu sebagai apa? Sebagai salah satu cara untuk Bapak Ibu bisa dapetin ice breaking ini, gitu ya. Oke, nah terus terakhir adalah bicara singkat ya, karena kalau ngomongin di telepon tuh kan waktunya terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi bicaranya singkat aja ya, yang penting fokus kepada janji temunya gitu ya. Nah sekali lagi tidak diperkenankan untuk menjelaskan produk pada saat proses approaching ya. Kecuali misalnya gini ya, kita dikasih referensi nih sama nasabah ya, asuransi kesehatan misalkan ya. Nah kita kan punya banyak plan ya asuransi kesehatan ini, kita harus tahu dulu. Misalkan nasabahnya bilang aku pengen tahu nih plannya apa aja, ada apa aja. Nah itu Bapak Ibu boleh, karena udah jelas dia mau cari tahu kebutuhannya apa. Tapi kalau misalkan memang teman-teman di sini pengen lebih dalam lagi ketemu, jadi aku tuh punya 3 plan misalkan ya, Bapak. Kan kita nggak mungkin ceritakan semuanya nih untuk plannya. Cara kamu mau apa nih? Mau di Indonesia aja atau mau ke seluruh dunia gitu. Nah kita baru kasih nih. Terus tanyain lagi kamarnya berapa, mau isi berapa, biasanya seperti itu ya. Baru kita kasih referensi berapa plan gitu ya. Nah, setelah dari itu Bapak Ibu bisa bilang, nanti detailnya tak jelasin pas ketemu ya, gitu. Tapi bukan Bapak Ibu jelasin semua pada saat telepon itu, karena nggak akan bisa lebih jelas gitu khawatirnya. Jadi cuman lebih ke arah kasih plannya aja apa, referensikan aja, oh bagusnya ini. Tapi kamu kalau mau detailnya, nanti kita ketemu aja. Tuh, barangkali kamu mau pilih yang lain. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini ya, ini saya cepetin aja karena kalau ngomongin produk tadi kenapa sih alasannya nggak bisa kita jelasin di telepon ya, karena pasti nggak cukup waktu Bapak Ibu ya. Terus orang itu tidak akan memahami benefit dari produk tersebut itu secara maksimal biasanya kalau lewat telepon ya. Karena pasti kalau misalkan nih kayak kita tawarin May Action, oh ini returnnya apa loh? Mereka pasti akan langsung bandingin sama yang namanya eh, entah itu suku, entah itu ori, langsung seperti itu, entah itu deposito. Nah, kita nggak bisa menjelaskan dengan maksimal fungsi produk kita itu yang sebenarnya itu apa. Jadi memang tidak kita sarankan melalui telepon, Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah kalau Bapak Ibu tawarin lewat telepon, ya, Bapak Ibu kan nggak tahu nih kebutuhan nasabahnya ini sebenarnya apa, ya. Pastinya bakalan banyak bilang nggak butuh karena kita belum tahu nih kebutuhannya dia apa. Itu kan maunya kita ya nawarin produk gitu. Tapi kalau pada saat ketemu kan kita bisa gali nih, ya, kira-kira orang ini butuhnya apa sih kayak gitu. Oke, nah kalau sudah selesai telepon ya sekali lagi ya Bapak Ibu ya, kalau ngomongin telepon itu kita nggak lagi jualan ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya untuk dapetin janji temu. Lalu pada saat proses telepon jangan kebanyakan basa-basi ya. Akhirnya nanti penumpang misalkan nawarinnya ke teman gitu ya. Terus sampaikan tujuan Bapak Ibu telepon ya. Kalau tujuannya tuh pengen ketemu. Pastikan Bapak Ibu siapkan skrip ya, di mana skrip itu ada poin-poin penting yang Bapak Ibu mau sampaikan ya. Dan yang terakhir, selanjutnya adalah ketika menentukan janji temu, Bapak Ibu harus bisa kasih 2 pilihan waktu, bukan nasabahnya yang kasih pilihan waktu ya. Karena kadang-kadang enaknya jam berapa Pak? Mereka nggak bisa kepikir jam berapa ya. Berkenan di jam berapa Pak? Di pagi jam sekian, jam 8, atau mungkin nanti Pak after office hour jam 3 sore gitu. Itu bisa. Jadi Bapak Ibu sudah bisa kasih solusinya di awal. Oke,
Terakhir ya, selalu catat hasil telepon Bapak Ibu ya. Karena itu penting. Kenapa? Belum itu orang yang tidak mau ketemu itu nanti nggak beli loh sama Bapak Ibu. Bisa loh kita prospek lagi. Jadi selalu catat yang hasil teleponnya apa itu. Oke, nah ini ya, ini adalah skrip buat janji temu ya. Ada yang mau coba? Nggak jauh kan tapi? Ada yang mau coba nggak? Coba. Dapat hadiah nanti. Desi dicatat ya Desi. Ada yang mau coba? Oke, silakan. Oh, jaraknya Pak Sepi. Enggak boleh. Ini aku Era, aku teman udah lama nih nggak ngobrol. Saya Oh iya. Apa tadi? Bu Era. Ya Bu Era, baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik-baik semua, sehat-sehat semua. Iman gimana? Sehat banget. Aku lagi ada di kantor sekarang. Oke, lanjut ke purpose langsung. Nah, lanjut sampai bawah ya. Iman, aku nih saya ini adalah trainer di Manulife. Aku nelfon kamu untuk cerita untuk perencanaan keuangan. Ngopi yuk, kapan ya? Selasa yuk, jam 2 siang atau mungkin Sabtu bisa jam 10 di Tiko gitu, TP6. Oh, boleh sih. Tapi aku lebih bisa punya banyak waktu tuh kalau di weekend. Boleh deh nanti di Sabtu ya, jam 10 ya, di TP6 ya. Mau ngapain, tapi Era? Kita ngobrol-ngobrol aja, kan lama kan nggak ketemu gitu. Nanti aku sekalian mau cerita di tempat yang aku sekarang adalah aku sebagai trainer itu nanti betul kita di Manulife itu bukan hanya asuransi loh, ternyata ada investasinya. Oh, kamu mau jelasin asuransi ya? Enggak juga, banyak ya, bukan hanya asuransi, jadi ada bisnisnya, ada investasinya. Oke, tapi aku ini ya, apa namanya, nggak mesti harus beli kan? Enggak, yang penting kita cerita ngobrol-ngobrol sekalian ketemu kan, nanti siapa tahu kamu tertarik dengan investasinya yang benar-benar bagus banget. Oke. Nanti boleh deh kalau gitu hari Sabtu ya, jam 10 di kalau siang boleh ya jam 1 gitu ya? Boleh. Oke, Sabtu jam 1 siang ya. Oke. Nah, di closingnya itu Ibu ingetin lagi Bu. Oke, nanti kita ketemu lagi gitu ya. Nanti kita ketemu lagi dari Sabtu jam 1 ya di TP6. Oke. See you. See you. Nah, keren Bu Era. Thank you Bu. Bu Era ini. Habis ini closing 2 Bu. Amin. Oke, nah Bapak Ibu mungkin ya tadi udah keren banget ya Bu Era ya, langsung loh ngejelasin. Bu Era ini pede banget langsung ngejelasin soal asuransi Bapak Ibu. Kadang-kadang kan ada yang dari kita itu yang nggak mau nih. Nah, pengalaman mendingan ngomong dari awal. Kalau kita mau cerita, bener kayak Bu Era tadi cerita, kalau aku sekarang join loh jadi life planner gitu. Kenapa? Karena ada beberapa nasabah-nasabah itu yang nggak suka dibohongin gitu. Nah ini lebih enak. Tapi bilang aja, aku nggak pengen jualan kok, aku pengen cerita aja gitu. Dan nggak ada keharusan kamu buat beli. Itu boleh kayak gitu Bapak Ibu ya. Dan pastikan ketika terakhir setelah dapetin janji temu, teman-teman di closingnya teman-teman ulang lagi supaya ke remind ke nasabahnya gitu ya. Harinya dan juga tanggalnya, terus tempatnya di mana. Oke, nah Bapak Ibu, saya percaya ini adalah magic number ya, bahwa kalau Bapak Ibu pengen menjadi seorang ahli ya, itu butuh 10.000 jam terbang ya. Artinya kalau Bapak Ibu ya sudah join di Manulife, misalkan Bapak Ibu ada 3 bulan nih di Manulife ya, ternyata Bapak Ibu masih ngerasa, aduh kok aku ditolakin nasabah terus, kayaknya ini bukan jalanku ya. Karena memang menurut riset, untuk menjadi seorang ahli itu butuh 10.000 jam. Nanti kita tanya, Bu Linda itu sudah berapa tahun di Manulife? Gitu ya. Sudah berapa ribu jam yang Bu Linda punya gitu ya. Karena kalau kita hitung ya 10.000 jam ini setara 1 tahun lebih, Bapak Ibu tahu. Berapa Bu? Ibu 5 tahun ya? Oh, 10.000 jam 5 tahun.
Oh, nah kalau kerjanya 8 jam, padahal tadi saya hitungnya 24, Bu. 8 jam ya, Bu ya. 8 jam tuh 5 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini baru 3 bulan lebih, terus tiba-tiba Bapak Ibu merasa down, nah jangan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu, seorang ahli itu di 10.000 jam. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah selanjutnya, eh, eh, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesinya Bu Lindawati Halim. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Linda. Kasih applause dulu. Silakan duduk kursi panas. Oke. Nanti berhadapan dengan ya. Oh, Mbak Diana. Ya, boleh silakan. Oke. Panas beneran ya? Panas beneran ya, Bu? Kenalan dulu ya. Ya. Saya udah tahu ya, ada yang nggak kenal nggak ya? Rasanya udah kenal semua kali ya. Mosok belum kenal. Nama saya Lindawati. Dari Surabaya Intistar. Saya join di sini udah 30 tahun. 27 tahun ya, Bu? 30 tahun. Oh, 30 tahun. Tengko ya. Dikurangin. Iya. Berarti kalau di convert jam udah lebih dari 10.000 ya, Bu ya? Kalau 5 tahun itu tadi kan kira-kira 10.000. 10.000. Kalau 30 tahun kali kan 60.000. Wah, luar biasa ya, Bu Linda. Ibu, udah, Bu, saya mau tanya nih sebelum kita masuk ke pertanyaan saya selanjutnya. Boleh nggak, Bu, Ibu cerita soal yang kemarin, Bu? Ibu kan barusan dapet TOT, ya, case 2M. Cukup. Cukup ya. Itu ceritanya gimana, Bu? Ibu bisa dapetin case itu, Bu? Mau cerita enak apa cerita enggak enak? Ya, case gede. Case saya 2M itu sebenarnya bukan case yang apa namanya yang ya saya sekali datang terus kemudian langsung closing 2M. Memang kenyataannya seperti itu, kenyataan ya. Jadi saya datang sekali langsung closing 2M. Tapi bukan berarti pada saat itu saya closing enggak. Itu adalah suatu proses. Karena apa? Saya ketemu klien ini itu bukan waktu itu aja. Saya ketemu klien saya ini udah lama sekali ketemu. Jadi klien saya ini sudah 20 tahun kenal sama saya. Saya juga udah nawari setiap ada produk baru. Kan saya ini termasuk orang yang selalu info ya. Jadi ada produk baru, saya info. Ada info apa aja pokoknya dari kantor saya selalu info ke customer. Jadi bukan kita itu sebagai agent sebenarnya memang harus begitu ya teman-teman. Karena apa? Misal nih contohnya kayak ada pembayaran. Kan kita sekarang ada pembayaran lewat apa? Itu saya info ke customer. Kenapa kok kita ada apapun kita harus info? Itu paling enggak kita bisa membangun hubungan sama si nasabah. Ada feedback dari oh ini loh mereka terima dari kita itu kan terima WA kan tahu siapa sih ngirim. Oh Linda yang kirim. At least di tempatnya dia itu oh Linda ketemu saya, Linda info ke saya. Jadi dia itu seolah-olah walaupun saya nggak secara fisik datang ke dia, tapi beritanya tuh nyampe ke dia kan gitu ya. Itu jadi 20 tahun itu saya sering ketemu dia. Sering ya itu tadi nawari produk dan lain setiap kali ada produk baru saya selalu tawarin dia. Tapi saya sering di PHP. Nggak terus kalau saya datang oh iya Linda aku ngambil enak banget ya kalau kayak gitu ya. Jadi setiap produk baru saya datang saya tawarin ini loh Pak ada produk gini ya wes kamu datang ke sini aja daripada aku naik sebuah jelas lewat telepon tuh nggak jelas kan datang sini datang ke situ kalau datang sejam 2 jam nggak apa-apa saya tuh datang jam 10 kadang pulang jam 4 nggak closing lagi. Kesel ya, Bu ya? Nggak closing loh itu. Tapi ya udah, ya itulah resiko pekerjaan. Dinikmati ya, Bu. Resiko pekerjaan. Dan enggak enaknya lagi, saya ketemu dia itu
kalau ketemu sendiri gini enak ngobrol nah mari-mari kan. Makanya kenapa kok bisa dari jam 10 sampai jam 4? Karena nek ketemu sama dia tuh dikumpul no. Ketemu saya, ketemu sapa, ketemu sapa, ketemu sapa, ada 4 meja kalau ketemu. Mari ketemu saya ngomong belum mari. Si ya, si ya. Aku tak kesini sih. Oh ya wes tinggal. Berarti kan ngulang lagi toh pekerjaan yang tadi itu sudah sampai mana mesti ngulang lagi nanti waktu dia balik. Wes balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Tak terang mau dididik belum mari oh si. Kan HP-nya tetap jalan toh. HP-nya tetap jalan. Si ya sebentar aku mesti ke sana. Maju ke meja lainnya. Jadi kadang-kadang tuh ya mantel, kesel. Tapi lah itulah pekerjaannya seorang agent ya. Jadi yuk dijalani aja. Pulang closing. Itu bukan sekali, 2 kali. Setiap kali ada produk baru, setiap kali saya dijantur seperti itu. Ya, menurut saya itu dijantur, saya disetrap gitu loh. Sudah waktu saya itu sudah habis buat dia, tapi dia nggak menghasilkan buat saya. Itu kan sebenarnya kesel ya. Tapi ya saya ngomong ya itulah pekerjaan agent. Nggak boleh marah. Ya itulah pekerjaan agent. Ya. Sampai suatu hari, tapi dia itu bukan terus-terusan enggak ya. Waktu saya ada produk MOHC terbaru, saya datang ke kantornya. Saya nggak mau ini pas waktu itu saya datang ke kantornya, saya ngomong, Pak ini loh, ada produk kesehatan baru, ayo melo. Oh, kok waktu itu delalah dia langsung melo, nggak pakai ruwet, datang sekali langsung closing, BDI. Wes, saya proses itu kira-kira MOHC pertama kali, kira-kira 7 tahun sing lalu. Nah, terus ya, tapi tetap walaupun sudah closing itu terus saya tawar-tawarin ya, tapi yo closing. Tak suruh ngambil asuransi jiwa, yuk gak tembus-tembus. Sampai suatu titik dia itu klaim kena stroke pertama kali. Ya, sebagai agent tugas kita apa? Bantu klaim, ya kan? Bantu klaim, bantu prosesnya. Kalau ada apa-apa tuh kita ya mesti nerang-nerang sama dia kan. Nah, setelah nerangkan pokoknya, oh kamu harus gini-gini prosesnya. Kalau yang pertama kali klaim itu saya sempat nemenin sih. Jadi karena dia masuk rumah sakit, saya datang ke situ karena prosesnya kelamaan. Waktu dulu kan belum segampang sekarang kan. Dulu itu masuk rumah sakitnya aja lamanya setengah mati. Keluarnya lama banget. Kalau sekarang cepat sih sekarang. Sekarang mungkin tinggal telepon-teleponan udah langsung pulang. Kalau dulu nggak begitu. Lama sekali sampai akhirnya dia ngamuk dong ngomel. Nggak bisa lama sekali ini gini. Akhirnya saya datang ke sana ya at least ya tetap lamanya tetap lama. Cuma kenapa kok dia nggak ngomel? Karena ditemani ngobrol. Iya kan tetap lama. Emang terus gak saya ke sana terus ngomong ya rumah sakit ini dong beres lo kita juga sebagai agent nggak punya hak itu. Ya kan. Cuma yo di sana ya apa gini kondisinya pokoknya sambil ngobrol kan kalau dia tuh diajak ngobrol seneng nggak terasa lamanya itu gitu kan. Udah selesai prosesnya. Itu pun sudah selesai itu saya tawarin lagi asuransi buat anak, buat bojo, sakit tuh itu. Yo gak bergeming. Ya cuma di PHP itu tadi. Sudah apa. Sampai tahun lalu bulan Juli kalau nggak salah atau bulan Juni. April pokoknya April apa Juni saya lupa. Kena stroke kedua kali. Nah, stroke kedua kali dia ini orang kaya sebenarnya. Cuma saya nggak tahu kalau kayanya seperti itu. Ini agent yang kurang apa? Kurang fact finding. Ini agent yang kurang fact finding. Jadi Scarpo, saya tahu dia kaya, tapi saya nggak tahu kayanya dia kayak apa, ya kan? Dia punya usaha, ya benar. Tapi yo pokoknya nggak duga lah nih sampai kayak gitu loh kemampuannya. Nah waktu dia stroke pun kedua kali dia tuh di MONI. Oh sorry, sempat di National Hospital semalam, dia ngerasa nggak puas, dia berangkat ke MONI. Sampai di MONI, kaget. Linda, ini tuh klaimnya baru sehari sudah 10.000 US. 10.000 sing katanya. Kira-kira dibayar enggak ya? Wes pokoknya bingung. Orang kira duit, bayar 10.000, masuk kayak sembayar gitu kan ya. Wes bayaran dulu Pak, memang nggak bisa. Sorry, ini memang bisa cashless, tapi nggak bisa cashless karena kan dia di MONI waktu itu sudah nggak bisa cashless, jadi memang harus reimburse. Dia udah bayar duit. Cuman dia tuh panik katanya, nanti tidak dibayar ya apa, pokoknya worry, khawatir gitu loh. Sampai saya tuh sehari itu bisa 3 kali ditelepon sama dia, 3 kali, 4 kali. Pokoknya dia belum tidur, saya masih siap-siap menerima teleponnya dia. Karena yang namanya di rumah sakit itu kan
tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu, tagihan itu kan muncul terus toh. Nah, dia itu tambah worry, tambah panik gitu. Ini sekarang sore bisa gini loh, ya apa ini dibayar enggak ya? Sampai terakhir saya ngomong gini loh, Pak ini melok asuransi kan tujuannya supaya asuransi ini bisa dibayar. Bapak bingung, maksudnya bebek khawatir kayak gini, ngapain Bapak melok asuransi? Terus Bapak tuh sekarang tenang loh, konsentrasi ke kesembuhannya Bapak. Wes asuransi nih, Beno, cek nanti sing ngurusi asuransi. Tapi ya memang sebagai agent, kita mesti tanya ya, ini diganti nggak ya? Itu cari informasi, ya kan? Jadi saya bisa jawab kayak gitu. Saya juga sudah tanya-tanya dulu. Nah ini nek, kira-kira klaimnya kayak gini dibayar dah. Itu wes tanya saya di teman-teman di apa di grup itu saya tanya. Jadi saya jawab pun bisa pede. Terus Pak, percayalah pasti dibayar. Sekuatir, baik Bapak sekarang konsentrasi kesembuhan supaya Bapak bisa cepat sembuh dan pulang. Saya ngomong gitu kan. Jadi kita itu agent tuh kerjanya enggak cuma jualan, menenangkan nasabah, ya toh. Memberikan solusi ya Bu. Nah, mungkin dengan kejadian itu, jadi akhirnya kemarin tuh klaim yang di Singapura tuh dibayar semua. Hampir 1 M dia keluar stroke gitu. Jadi itu pun dibayar semua. Sampai dia juga berobat lagi ke dokter terawan karena dia kan orangnya kepingin cepat sembuh gitu loh. Jadi dia mari dari Singapura ke dokter terawan. Dokter terawan pun diganti, tidak ada masalah sama ganti semua. Dokter terawan, terus dia terapi di National Hospital itu 1 hari kalau nggak salah 5 juta. Tapi kan diganti manual cuma 750 kan. Nggak apa-apa, dia tetap terapi karena dia kepingin sembuh kan. Dia puas sampai tusuk jarum. Tapi tusuk jarumnya saya ngomong Pak, tusuk jarumnya kayak sudah ganti Pak. Dia orangnya masih oke lah, bisa terima. Kan memang di polis tidak ada. Ya, tapi kita kalau nolak juga harus jelas. Ini loh Pak, ada klausulnya ini nggak bisa, ya kan. Terus kemudian karena udah saya layani dengan baik mungkin ya, puas. Terus kemudian pada waktu dia klaim itu saya ngurusi semua. Jadi klaim-klaimnya pada waktu ngurus kekurangan klaim, itu saya ngomongin Pak, ada produk baru nih sing Bapak isa melok mau melok tak buat anak ini gitu. Tapi itu sing yang 2 M itu ya. Jadi akhirnya saya terangin gini kan dia selalu ngomong ketemu gak jelas ngomong lewat telepon. Ini malah nasabahnya Bu ya. Ya, ketemu ya. Sini nanti nek gini ya Pak ya, itu kan Bapak sih punya kekurangan yang klaim yang harus di serak dek saya. Nanti pas saya ke tempatnya Bapak tak terang sekalian ya dek gitu. Ya itu saya datang, saya ngurusi klaimnya dulu selesai, beres KP yang gantung-gantung saya beresin, terus saya terangin programnya MSP ini kan. Nah, saya nggak nawarin dia 2 M kok, teman-teman. Saya itu cuma nawarin dia 5.000 US. 10.000 US. Karena belum tahu ya Bu. Ya itu saya nggak tahu ya semuanya. Pak, ini loh 10.000 US. Paling enggak Bapak kalau punya ini, Bapak cuma nyisi 5 tahun. Dan Bapak itu punya dana pasti di tahun kelima itu untuk bayar apa? PBB-nya Bapak. Terus mari gitu, STNK, ya kan? Terus mau ngasih hadiah ulang tahun anak. Nah, tapi saya waktu itu enggak kepikir. PBB dari rumah itu udah Grand Family enggak cukup dari 10.000 US. Itu kok 10.000 US itu kan cuma piro ya? 10.000 itu mek 100 sampai lah 10.000 kok. 10.000 kok. 1.100 tuh kalau 1.100 kan cuma 15 juta ya. Kejabar PBB rasanya nggak cukup ya. Aku mikir mau sekarang tuh kudu guyu semua. Kan ketahuan. Lah kok disebut nawarin 10.000 ngono ya. 10.000 pede aku terang lo ini apa Pak terang segini terima sak gini lurut wes mari gitu ngomong lo itu kan saya tuh memang saya udah punya template nek mau nawarin di orang MSP ini sih mesti tak tawarno ini wes kayak punya formatnya gitu loh ya. Nah itu ada 10.000, 25.000, 50.000, 100.000. Terus dia ngomong lo ini maksimal melok 100.000 dah. Ya enggak. Mau melok berapa ya boleh. Ini kan aku ini kan cuma bikin template kira-kira 100.000 sak gini. Misalnya kamu melok 100.000, 200.000 2 kali ini, 300.000 3 kali ini. Oh gitu ya. Tak kira cuma 100.000 katanya gitu loh. Emangnya mau melok piro Pak? Nah, gitu. No mbak aku.
Ya rencananya sih mau melok 300.000 gitu. Terus 300.000 ya antara kaget sama boleh ngono ya, tapi kan kita nggak boleh menunjukkan loh. Nah kaget ngono kan juga profesional kan. Jadi ya 300.000. Ya untungnya ganti jantung, nek duit jantung stroke ya. Nah 300.000. Terus kan enggak wes, aku melok 100.000 wes katanya ngomong gitu. Wong kan enggak bisa kau anu di sini kan kamu menawari 100.000, 100.000, 100.000, ya wes. Terus mari gitu, ya wes 100.000 tuh itu kan berarti kan 1,5 M ya. Kalau 100.000 itu kalau 1,5 M. Terus mari gitu, kok sudah 7 M hal gitu kan. 100.000, oh anu sih, sorry 100.000 saya pulang wes. Sebenarnya pada waktu dia mau pulang tuh dia nanya sama istri nih, ini apa nih mau melok berapa? Ngomong sama istri nih, mau melok berapa segini? Mau berapa? 100, 200, mungkin ngomongin ngono lah ceritanya, mau 300. Terus istri nih ngomong gini, kamu gak salah nggak melok program ini udah nguntung no. Mbok jalan no dewek cuman lu akeh, kata dia ngomong ngono. Wah, ini aku menengahi, saya diem aja dengerin. Terus ada gitu, mas gak apa-apa ai, bikin 100.000 sih ai, kata dia. Karena enggak putus loh, akhirnya nyonya rada keberatan. Tapi aku sambil tak ngomong, be, istriku mau melok piro, proses sing 100.000 dulu ai, kata. Pulang wis 100.000. Waduh senengnya 100.000 ya, bayang 10.000 ke 100.000 tuh enggak bayang no tuh ya. Aku enggak pernah Itu cita-cita. PDKT-nya berapa lama launchingnya, prosesnya? Ya langsung hari itu closing. Oh, Ya kan saya ngomong itu closing hari itu, tapi itu proses kan teman-teman. ya proses. Tidak mungkin nek DM misalnya dia aku datang moro-moro datang saat itu nutup 100.000 US, dia nggak punya pengalaman dengan saya, nggak mungkin deh closing 100.000. Mempercayakan uang 100.000 kepada orang yang tidak dikenal nggak mungkin toh teman-teman. Kan dia harus tahu orang ini kayak apa. Tak kasih duit 100.000 ini, dia kira-kira bisa manage enggak, bisa ngelola no dengan baik enggak kan gitu kan. Jadi itu adalah suatu proses. Jangan buat lihat titik itu toh bisa. Nah itu sebelumnya kan ibu kayaknya kemarin sempat cerita sama saya tuh, pada saat setelah ibu selesai nawarin kan sempat di PHP tuh bu, nggak di ini. Terus yang ibu lagi berdoa itu bu, nggak ada sinyal waktu itu. Oh itu sebelumnya tuh. Oh itu sebelumnya. Itu sebelumnya. Aku udah cerita lagi kalau udah banyak ini dengar kan cerita Iya. itu sebelum saya jadi pada waktu saya nawarin MSP itu sebenarnya lewat WA itu tadi. Jadi saya pasang status karena pada waktu itu saya pas lagi ada acara kerohanian ceritanya. Ya, memang saya hobi jalan-jalan. Hobinya jalan-jalan. Hobi jalan-jalan dan topo gitu ya. Dan sing topo itu sing diurus seneng itu memang pada waktu itu topo. Sebenarnya saya seneng jalan-jalan kayak kemana ngunjungin gua Maria kayak gitu-gitulah senengannya. Terus terakhir itu diajak topo gara-gara ini apa? Gara-gara ini, aduh ini aku kok gak bulan September itu saya masih jauh dari target. Masih closing itu sekitar 200 juta. Bayang loh, padahal saya ini harus ngejar MDRT. Kok kenapa saya harus ngejar MDRT? Karena saya tidak mau kehilangan 1 M. 1 M itu harus 10 kali berturut-turut plus 1 COT. Ya COT-nya sih memang waktu itu saya minta sama Tuhan. Tuhan Isa, Mas ono COT tahun ini. Minta tapi kan belum tentu dikasih toh. Namanya orang minta. Waktunya nggak tahu kapan, terserah Tuhan kasih kan. Tapi pada waktu itu karena aku nggak tahu 200 juta sih dapat 200 padahal mesti ngejar waktu itu 450. Bulannya sudah Agustus, September, Oktober, November, kalau setengah bulan. Kira-kira iso nggak kalau bayangan siapa yang mau diprospek ya kan. Wes saat tinggal semedia ini semedia bikin rawa seneng 2 hari 2 malam 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam nggak bisa itu kan HP itu namanya HP nggak mau signal wis. Nah dalam pikiran saya kalau aku 3 hari 2 malam nggak kerja, nah, itu duit lah pasanglah status. Yang saya pasang ya status MSP itu tadi tanpa medical bisa diterima ya kan. Saya pasang status, yaitu dia jawab doai
ini apa? Ini aku bisa melok. Nah, oh ya bisa. Mau dia ini stroke kan nggak bisa melok mesinnya. Aku bisa. Ya wis itu terus saya terang. Ya wis nanti waktu aku ngeklaim ya kamu tak ini tak terang. No, ceritanya itu Ya, sebelumnya. sebelumnya. Jadi memang Bulinda ini memanfaatkan sekali ya, teman-teman ya. Pakai status WhatsApp ya, Bu ya. Ya, status. Status WhatsApp dimanfaatkan dengan maksimal. Salah satunya yaitu sebetulnya untuk menarik nasabah itu bertanya sih, setidaknya seperti itu. Lanjut Bu, yang tadi Bu, akhirnya closing ya. Akhirnya closing. Apalagi ya Ya, ditolak. Jadi 100.000 berarti oh, belum selesai ya. Habis 100.000, saya pulang loh, seneng loh. Saya ngomong BA klien saya. Lawang nggak juga, itu kalau 100.000 itu saya waktu itu sudah piro tuh 1,5 M ya. 1,5 M berarti kan dari COT itu. Tapi kan saya waktu itu waktu bulan Agustus itu saya juga ada closingan gede 1 M kalau nggak salah. Jadi total itu sudah 2,5 M. Terus katanya Bu Rosita waktu itu ngejar COT. COT kan 3 kali kan. 3 kali itu berarti berapa itu? TOT. Oh ya, sorry. TOT ya. TOT. TOT itu kurang dikit. Terus nego sama si nasabahnya. Nego sama nasabahnya, Pak. Ini kalau ngambil 100.000, diskonnya segini. Kan bisa minta diskon kan, perlakuan khusus. Kalau ibu bapak ngambilnya 150, diskonnya segini. Taulah dia 150.000. Nah, orang kaya pun mau diskon buat teman-teman. Mau naik premi kurang. Makanya ini saya lagi manfaatkan MCCP. Diskon 10% kan ini kan. Selama masa bayar. Selama masa bayar lagi. Jadi orang kaya, orang miskin semua suka diskon. Ya. Jadi kalau ada promo diskon, cepat pakaiin. Saya kalau biasanya untuk datang ke nasabah itu ya setiap bulannya, itu selalu saya memanfaatkan promo dari company. Kita beruntung di Manulife ini ada promo-promo seperti itu ya. Di tempat lain belum tentu ada. Nah, kalau saya biasanya promo itu kayak bulan ini ada MCCP, itu broadcast aja ke customer. Ini loh, ada program yang kritis dengan diskon segini. Tawarin. Ya, mungkin nggak usah di broadcast semua ke semua nasabah. Kalau saya sih di tempat saya di HP saya itu sudah ada sih. Jadi nasabah-nasabah itu ada listnya masing-masing. Nasabah A, B, C, D sampai Z itu saya punya broadcast list. Jadi saya nggak usah metani situ-situ. Nek saya mau broadcast semua nasabah saya tinggal tak masuk 0 ke 1 itu semua jalan berangkat langsung. Cuma ya memang untuk BG-nya lama. BG-nya kamu mesti masukin satu-satu kan itu. Satu-satu. Nah, tapi enak kalau itu standar itu udah kamu punya, enak kamu. Nggak takut diblokir, Pak? Hah? Nggak takut diblokir. Ya wes diblokir ya. Nasabah diwakeh kok bapak no blokir. Jadi nggak blokir saya wakeh. Kan makanya kalau ngomong blokir tidak mungkin sih. Kenapa? Kita itu kan memberi nasabah informasi. Kita kan tidak nawarin kan. Kita beri informasi. Kalau dia nggak mau terima informasinya, udah. Dan nggak setiap hari ya Bu ya. Iya, nggak setiap hari toh kita berinya. Bisa paling nggak sebulan sekali lah. Ya kan? Dan itu pun memberikan apa? Kedekatan kita kepada nasabah. Even kita nggak pernah ketemu, nasabah itu seiling namanya kita. Iya kan? Karena kan kita broadcast itu kan pasti ono namanya. Sing ngirim siapa? Iya kan? Kasih plus dong buat teman-teman. Nah, karena tadi ceritanya udah, Bu ya. Dan kayaknya udah terjawab semua sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan dari ceritanya Bu Linda. Nggak apa-apa. Saya tetap harus tanyakan ini, Bu. Kan rata-rata kan prospeknya Ibu ini kan adalah orang-orang yang reselling ya Bu. Ibaratnya kan udah nasabah lama. Nah, gimana caranya Ibu mengidentifikasikan kebutuhan dari prospek tersebut sehingga calon nasabah ini kayaknya, oh ini nih yang harus aku prospek. Kan banyak Bu. Kadang-kadang Ibu nggak inget nih. Ya saya sih jujur saya nggak pernah mengidentifikasi teman-teman. Kalau saya broadcast ke semua nasabah kan, nanti dari broadcast kan itu pasti ada sinyalnya. Ini tuh apa? Ya itu aja yang dikejar. Gak usah pusing-pusing udah lah. Ngapain milihin situ-situ? Broadcast aja semua. Atau mungkin kalau pasang status itu pasti ono yang ngeping. Ini tuh produk apa? Ini tuh apa? Itu langsung kejar. Berarti itu yang berminat. Yang enggak respon, ya artinya enggak berminat. Tapi kalau kamu udah pasang status, kamu udah broadcast, ya enggak berminat semuanya. Karena mereka enggak tahu tuh informasinya kan.
Berarti ini ya Bu ya, kita harus pasang dulu nih informasi supaya orang itu mau tanya gitu ya Bu ya. Kita mancing dulu lah, Ya, ibaratnya ya, gitu ya. paling enggak begitu. Jadi mau lewat broadcast, mau lewat Instagram, sekarang banyak tuh sosial media, bisa pakai Instagram, broadcast message, bisa pakai WA, ya kan kalau orangnya nggak punya WA ya terpaksa pakai SMS. Karena SMS yang murah kok. Cuma ada SMS modelnya harus lebih pendek ceritanya. Kalau WA itu enak bisa panjang. Cuman kalau terlalu panjang juga nggak dibaca. Jadi Oke. prospek masuk. Ya. Gitu. Jadi memang setiap sosial media punya kekasan masing-masing. Jadi itu yang kita mesti bisa pandai-pandai untuk memasukkan di situ gitu supaya memancing orang supaya bertanya, memancing orang jadi pada intinya ya kalau kita bikin suatu broadcast atau bikin suatu gambar itu buatlah suatu gali kekhawatiran. Jadi ibaratnya gini loh. Kalau kita mau jualan itu jangan jualan produk. Kamu harus jual apa yang dikhawatirkan oleh orang itu. Jual masalah ya Bu. Jual masalah, betul. Kalau kita jual produk, orang nggak ngerti. Waduh, gampangannya gini loh. Kalau saya suka mengibaratkan biasanya anak saya itu suka main piano. Saya ngomong kepada orang misalnya orang yang nggak suka piano, tak tawari untuk beli piano. Piano ini bagus, anunya banyak, fungsi-fungsinya banyak, harganya relatif murah, ya kan? Enak. Suaranya enak. Kalau saya jual kepada orang yang nggak ngerti piano, dia langsung tolak, karena dia nggak ngerti manfaatnya. Tapi kalau saya jual asuransi ini ke anak saya, dia pasti langsung beli. Karena dia tahu fungsi dan manfaatnya. Nah, asuransi pun sama. Dia ditawari MSP, Me Action, MPPS. Apa itu? Makanan apa itu katanya dia? Dia nggak ngerti. Tapi kalau kamu misalnya jual, contoh di MPPS nih, kalau kita ngomong mau jual MPPS nih, dia punya anak kecil, ya kan? Saya ngomongnya gini, kamu udah siapin pendidikan anak kamu tuh sampai mana? Ya kan? Terus istri kamu sekarang kerja apa? Kalau misalnya istrinya nih di rumah aja, kepikir nggak sih kalau tahu-tahu kamu nggak ada nih, siapa yang biayai sekolah anakmu? Maksud anakmu di sekolah nabi orang tuane istrimu atau orang tuamu. Berarti kan kamu bebani istri, bebani orang tua kalian gitu loh. Nah kan enggak enak loh. Nah ini aku punya produk murah loh bayarnya enggak mahal. Seumur 30 umur 30 tuh preminya cuma 10 juta sak tahun. 1 juta ngepun 1 juta sak bulan. Masuk kamu enggak bisa nilai 1 juta sak bulan. Enggak ada apa-apa duitmu balik loh. 1 juta dikali 10 kali 1 juta 12 juta kayak 10 atau 20 juta balik. Dan itu baliknya nanti bisa mbok pakai kan ke dana pensiun. Nah, mungkin Ya. saya ini ya Bu ya, saya potong sedikit ya. Mungkin Bu Linda ini lebih banyak menawarkan bentuknya penawaran asuransi ini menjadi konsep gitu ya Bu ya. Di konsep sama Bu Linda, jadi calon nasabahnya Bu Linda ini bisa lebih mudah memahami. Karena kalau misalkan kita jualan itu berdasarkan fitur produknya yang kita kasih, itu biasanya orang bingung, Bapak Ibu. Jadi pastikan ketika satu produk itu kita tahu dulu nih cara kerja produknya kayak gimana, jadi kita bisa bikin satu konsep gitu. Jadi produk ini akan bekerja misalkan kalau nanti ada risiko tutup usia kayak gitu. Kalaupun nggak ada bisa jadi dana pensiun kayak MDLA gitu ya Bu ya, misalkan. Ya. Ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya jual itu jualah manfaat. Jadi kamu kalau bisa itu ya itu tadi kekhawatiran si nasabah itu kamu cover. Nah, kalau saya bisa jualan MSP itu kenapa? Karena saya tahu si suami ini tuh punya istri kan, dia itu cinta sama istri sama anak-anaknya. Nah, dia kan worry toh dengan kondisinya dia yang kayak sekarang ini, dia mungkin ya udah stroke 2 kali, berarti kan otomatis kan dia pastilah dia worry lah. Dia ada apa-apa mbak aku ya apa kan. Nah, makanya dia beli MSP ini tujuannya ngasih ke istri. 40-an sekian, 49 kalau 48, 49. Masih muda. Jadi memanfaatkan kekhawatiran nasabah, terus kita beri produk yang sesuai dengan itu. Jadi jangan cuma asal jual produk. Kalau jual produk aja nggak bisa kita. Pasti kamu ditolak kalau jual produk. Dan saingannya udah terlalu banyak juga ya Bu ya. Betul.
Kalau itu nanti kamu udah dibanding-banding no si A si B si C wes dah. Nah kalau sudah dibanding-banding itu paling gelap. Nggak seneng ya Bu? Karena jujur punya manual itu nggak ada produk yang murah. Tapi manual itu jual kepastian. Yes. Kepastian apa? Kepastian pada waktu kamu jatuh tempo, ya kan? Kamu pasti dibayar. Dan itu sudah terbukti. Karena saya sudah 30 tahun di sini, saya sudah merasakan polis-polis klien saya yang sudah mature, sudah jatuh tempo dan dia sudah terima balik uangnya. Di tempat lain belum ada yang sudah mature. Mereka semua masih baru di bisnis asuransi tradisional. Mereka semua mainnya unit link. Itu. Jadi ya saya ngomong kalau masalah kepastian itu di Manulife. Kalau kamu cari murah, cari di sana, di tempat lain. Tapi ya nggak tahu nanti di belakangnya kayak apa, aku nggak ngerti. Gitu. Tapi kalau sudah diomongin gitu nggak nurut, ya sebab cari yang banyak. Nggak usah dipikirin. Kalau dipikirin loro hati, nggak stres, kok loro. Terus. Oke. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada yang mau bertanya nggak dari teman-teman di sini? Silakan. Nggak boleh malu ya Bu ya, kalau mau tanya ya Bu. Yang di online mungkin, ini ada yang di online juga loh Bu Linda. Oh, ada yang di online. Iya, dari Semarang, Malang, Makassar sama Poti nggak tahu diikut juga atau enggak nih? Kayaknya ada ya, ada ya. Ada yang mau tanya, Bapak Ibu, silahkan yang di Udah sini. pintar-pintar berarti udah harus closing gede-gede nih. Oh ada nih Bu. Oh, Desti ternyata. Oke. Ya, silakan Bu. Dari Ibu siapa? Nanti dicatat sama Desti. Ya, saya Siana dari Brilliant Siana. Life ya. Mau tanya untuk Linda, Ibu kan berkarir di sini sudah 30 tahun ya Bu ya. Itu sangat keren sekali menurut saya. Tidak sebuah loyalitas yang tanpa batas ya Bu ya. Kemudian pertanyaan saya, mungkin Ibu bisa kasih tips ke kita-kita ya, terutama kalau saya pemula di sini Bu ya, untuk menjadi sukses sebagai agen asuransi, kira-kira prepare kita mental seperti apa yang perlu bersiapkan, dan juga mungkin ada kiat-kiat khusus supaya kita bisa bertahan seperti yang tadi dikatakan bahwa untuk di bisnis asuransi kita butuh 10.000 jam ya. Berarti untuk menuju ke arah itu tuh saya punya pemikiran yang awal gini, kok rasanya kok berat banget ya. Mungkin Ibu bisa kasih tips-tips buat menyemangati kita semua. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Ya, saya ngomong proses ya. Tapi saya juga sudah melewati prosesnya semuanya. Jadi saya pun juga pernah menjadi ibu seperti ibu. Pernah menjadi agent di mana saya ini agent yang saya ini orangnya introvert. Pasti nggak percaya ya, kok introvert bisa ngomong ya di depannya. Saya ini termasuk orang yang introvert. Saya bisa cacat web seperti ini, hasilnya prosesnya dari Manulife 30 tahun. Dulu saya pertama kali menjadi agen asuransi, itu saya tidak ada dukungan. Jadi bersyukurlah teman-teman di sini, yang join di sini, didukung oleh suami, didukung oleh teman-teman, didukung oleh saudara, itu bersyukurlah. Karena saya masuk di asuransi di bisnis ini tidak ada dukungan. Even dari suami saya aja saya tidak ada dukungan. Dari teman-teman saya ketapan ya tidak punya teman orang yang menang. Iya kan? Prospek pertama. Jadi prospek pertama dulu itu saya ya canvassing. Saya canvassing itu keliling ke pasar Turi, pasar Atom, terus depannya pasar Atom itu Mangga 2. Terus saya datang ke perusahaan-perusahaan di Rungkut. Saya dulu nawarin, kita dulu kan punya produk kesehatan untuk perusahaan. Yang ke sana. Dulu saya banyak jual produk asuransi kesehatan untuk grup. Jadi benar-benar saya dari nol. Dan saya itu di sini agent sudah berapa? Yang paling muda di sini agent yang umurnya berapa bulan? Harusnya 3 bulan. Berapa bulan? Ya. Januari, Februari, 2 bulan. Masih bayar. Ada yang sudah 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan.
Yang 3 bulan, 4 bulan belum ada ya. Sudah tua-tua berarti dia, sudah 6 bulan ke atas ya. Cuma satu yang 2 bulannya. Jadi saya ini kerja di Manulife teman-teman ya. Bukan enggak kerja. Saya ini prospek tiap hari. Saya ketemu orang tiap hari. Saya tuh jualan tuh bulan pertama tuh enggak jualan teman-teman. Kira-kira saya ada yang tahu enggak? Kira-kira yang udah pernah dengerin cerita saya jualan di bulan keberapa? Ayo ditebak. Dapat hadiah nggak, Bu? Bulan ketika mau terminat kalau Bu. Enggak, Bu. 3 bulan belum jualan. Saya 3 bulan tuh udah jualan. Sampai upline saya ini, ya maksudnya gini loh, 3 bulan tuh harusnya saya udah diterminate. Pasti kan, diterminate kan. Upline saya ini mungkin ngerti, saya ini sudah berusaha, sudah kerja, tapi gak closing. Dan saya ini tidak pernah diantar sama upline. Dari mulai kerja, dari nol, sampai sekarang tuh saya ditemenin upline tuh cuma 2 kali. Waktu itu ketemu bekas bos saya. Gak pede ceritanya, nek bekas bos tuh ya. Itu aja. Jadi saya nggak pernah dianterin. Tapi karena 3 bulan nggak closing, mungkin saya waktu itu dimintakan exception supaya nggak diterminate. Waktu itu masih bisa karena masih manual ya. Jadi dimintakan exception supaya nggak diterminate di bulan ketiga. Jadi saya tuh bulan keempat baru jualan. Itu ingat nggak, Bu, berapa? Nah, ayo ada yang tahu kira-kira berapa waktu itu jualannya? Langsung 10 case. Boro-boro mungkin. Waktu itu jualannya 1 case, terus preminya tuh tahu berapa? Ayo, ada yang nebak. 2 juta. 2 juta. 100.000 per tahun. 100.000 per tahun. Berarti kayak berapa ya, Bu? Sekarang 3 juta kan ya? 3 juta. Ya pada PDS bener, pada PDS 100.000 per tahun. Dan PDS 250 per bulan. 3 juta kan? Iya. 100.000 per tahun. Yang jual, yang dijualin siapa? Orang yang saya nggak kenal. Jadi saya nawarin ke teman-teman ya cuma gak ada sih mau. Terus akhirnya ya kamu nggak mau kasih ono preferensi kira-kira kancamu siapa sing tak datangi temennya itu. Terus tukang sepatu, bikin sepatu. Tak datengin sekali toh langsung closing. Oh, hebat tuh, masih 4 bulan gak jualan tapi datang sekali langsung closing. Dari situ langsung pede kan, Bu, Nah, pastinya. setelah itu baru bulan keempat tuh cuma jual 1 case itu, pokoknya gak diterminate kan misalnya. Terus setelah itu case-nya baru mengalir. Jadi setelah itu saya tidak jualannya tuh 50 case tahun, 60 case, 70 case, pokoknya saya main case tapi curi-curi ngono. Preminya kecil-kecil. Karena ya saya nggak punya referensi, saya nggak punya saudara yang mendukung, saya nggak punya keluarga yang mau beli closingan gede, nggak ada. Dan itu semua orang asing semua. Jadi yang orang-orang yang baru saya kenal semua. Ceritanya kayak begitu. Jadi case-nya tuh, whole life, dodolannya whole life. Apa? Nggak ada lagi whole life dan Maganda. Cuma dulu kan produknya cuma whole life dan Maganda. Intinya proses tidak mengkhianati hasil. Ya, gitu ya. itu prosesnya. Jadi kalau kita ngomong sama, saya pun menjalani kok. Seperti teman-teman di sini semua 4 bulan malah. Kalau teman-teman di sini sudah jualan, oh hebat banget, ya toh. Nggak sampai 4 bulan soalnya. Kalau sekarang 3 bulan sudah diterminate. Kalau sekarang 3 bulan dan nggak ada ampun, langsung jeglek terminate. Oh dulu saya masih bisa di extension makanya 4 bulan. Jadi jangan khawatir teman-teman. Ini adalah semua proses. Jadi kalau kita ngomong mau ketemu orang, apa saya terus langsung ketemu orang enak? Saya sampai sekarang pun saya males kalau ketemu orang. Bener, jujur. Takut kalau ketemu orang. Sampai sekarang loh. Bukan saya kebanyakan closingan itu kan lewat WA. Nggak jarang, pokoknya jarang sekali saya ketemu orang. Kalau orangnya baru mau, kira-kira 80% closing baru mau tak temoni. Karena lewat nasabah yang sudah lama Ya, Bu, ya. nasabah saya memang kebanyakan nasabah-nasabah referensi, ya kan, terus nasabah-nasabah lama. Kalau enggak mau ketemu, kalau enggak mau closing yo, ketemuan gitu, main WA-an aja. Tapi sebelum ke situ prosesnya ada proses yang Makanya menabung dulu teman-teman, menabung. Ini adalah suatu kalau teman-teman di sini kerja di perusahaan biasa bukan asuransi, beberapa tahun
Ya toh, ya udah ndak punya celengan kan, ndak punya apa-apa, ndak punya ibaratnya ndak punya apa-apa, wis ya wis dipecat ya ndak punya duit ngono kan. Tapi kalau kamu kerja di Manulife ya toh semakin lama kamu kerja sini tabungan kamu makin banyak. Bukan tabungan uang, tabungan ini investasi, nama-nama klien-klien itu bisa kamu reselling. Nah, makanya saya waktu kemarin pandemi, saya juga nggak pusing pandemi. Ada aja. Kalau saya nggak punya prospekan misalnya nggak punya prospekan nih, saya tinggal buka data saya. Kayak kemarin itu MCCP mau ditutup. Yang saya cari apa? Siapa nasabah saya sing umurnya segini. Tak cari, tak omongin. MUCC. Jadi wes punya database kan. Itu database itu berharga loh teman-teman. Jangan dikira nggak berharga. Even dia belum nutup, itu database itu berharga. Bisa di follow up, bisa di maintenance, bisa di say hello lagi. Apa kabar? Ya apa kabarnya? Sekarang kamu kerja di mana? Gak apa-apa, tanyain aja. Tidak salah kalau nanyain gitu. Nasabah kontak saya itu ada 6.000 lebih. Kontak HP loh ya nomor. Terus nggak tahu sopo aja, pokoknya kenal di jalan itu. Itu pun nggak semua di prospek kan teman-teman. Tapi misalnya kita kekurangan orang, ya kepok sudah dipakai loh, gitu loh. Ya. Jadi meskipun nggak closing, jangan dibuang. Kita tetap berhubungan baik, Bapak Ibu. Gitu. Ya sih, hello, pokoknya udah lama. Kan saya itu biasanya kalau WA tuh kalau saya scroll ke bawah. Misalnya WA udah lama nggak ada chat-chatan, tak tanyain, halo apa kabar, sehat-sehat selalu ya. Tinggal dilihat jawab enggak. Nah dia jawab, lanjutkan ya. Nah dia enggak jawab ya wes gak apa-apa. Tinggalkan lagi kan kayak gitu. Tapi scroll lagi karena kan kita punya kontak tuh banyak sekali sih tidak terjamah sama kita. Betul atau betul? Dikasih keterangan dong. Ini ketemu di mana atau apa gitu. Oh ya, biasanya saya kasih keterangan ketemu di mana, siapa itu. Kadang-kadang kan kasih iyo bingung kok. Jadi kalau teman-teman coba lihat kontaknya masing-masing di sini, pasti kan teman-teman paling nggak ada 500 kontak kan. 500 kontak itu udah database. Itu udah harta loh. Tinggal mau diproses atau enggak. Kalau mau diproses ya tinggal disapa, dikasih oh ini loh ada produk baru atau apa, oh ini ada ini, terus ada cerita, kasih cerita, kalau perlu kasih cerita, oh temanku kemarin ini nek udah kenal itu bisa ngomong kayak gitu kan, ternyata dia punya asuransi itu bisa bantu ini kayak gitu. Oke, itu ya Bu Linda. Jadi intinya adalah memang semuanya itu proses Bu, nggak ada yang instan. Indomie aja, kok nggak boleh ngomong branded ya. Mie instan aja, prosesnya 3 menit ya Bapak Ibu ya. Apalagi ini proses yang nantinya hasilnya itu lebih besar dan juga bisa dinikmati lebih panjang gitu ya Bu Linda ya. Seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan Bu dari teman-teman yang di online dari Bu Stella Elsya. Gimana caranya membuat daftar untuk broadcast Bu? Jadi Ibu itu kan kemarin saya ngobrol nih sama Bu Linda, teman-teman. Jadi Bu Linda ini keren banget ya. Bu Linda ini punya beberapa grup. Grup WA bukan grup WhatsApp. Broadcast list. Ya, broadcast beda list. Ya, bukan grup. Ya, broadcast list. Kalau grup ngamuk orang kalau banyak. Ya, broadcast list di mana broadcast listnya ini dibedain, ada yang agamanya Muslim sampai seperti itu berdasarkan agama, berdasarkan abjad nama ya Bu ya. Karena nasabahnya Bu Linda ini banyak banget teman-teman. Terus juga ada kalau misalkan dia punya produk kesehatan, Bu Linda bikin sendiri broadcastnya untuk produk kesehatan itu ada siapa aja namanya di situ. Jadi itu fungsinya untuk apa? Kalau ada informasi ya Bu ya, misalkan produk baru atau kemarin MUHC Revamp. Nah itu Bu Linda tinggal nge-broadcast tuh kayak private non private itu bisa di-broadcast langsung. Dan itu menurut Bu Linda cukup membantu ya Bu ya? Sangat membantu. Soalnya kan kamu sekali ngerjain terus gini aja langsung ke semuanya. Bayangin kalau kamu satu-satu, queue tangannya kan gitu kan. Jadi capek tangannya. Kalau ini kan tinggal satu. Caranya buka WA-nya. Buka WA-nya sekarang. Coba.
Buka WA-nya. Coba buka Oke. WA-nya. Ada titik 3 dibuka. Broadcast list, buka. Ada tulisan broadcast list. New broadcast, yes. New broadcast. WhatsApp, di WhatsApp, bukan, di WhatsApp. Bukan, titik 3. Ya, Siaran baru. broadcast. Kalau yang nggak ada pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Ya. Indonesia siaran baru. Siaran baru. Siaran Nah, baru. siaran baru. Nah, setelah itu masukkan nama-nama orang yang masuk di broadcast list itu. Nah, ini Jadi mau terus apa? dipilih namanya yang mau di broadcastin kira-kira siapa. Nah, itu ya itu yang Coba lama. aja contoh misalnya keluarga dulu aja yang gampang. Saya keluarga pun punya, keluarga saya broadcast. Jadi kalau ada apa-apa tinggal cari keluarga, broadcast list. Semua datanya ke keluarga. Ya, Kalau pilih namanya dulu. tinggal pilih apa, broadcastnya mau broadcast apa, mau keluarga, mau misalnya Ya, ini langsung. Jadi kita coba. Langsung pesan. pesan, ada. Mau Masukkan. siapa? Sekarang mau contoh mau bikin broadcast apa kamu? Siapa namanya? Keluarga misalnya. Ya keluarga tulis kamu mau masukkan siapa papa. Di keluarga sendiri ada kaca pembesar ya, teman-teman ya. Kalau susah cari namanya, silakan di Kaca besar. kaca pembesar atas itu ketik aja namanya siapa. Namanya siapa. Nanti di terakhir untuk judul broadcastnya nanti di terakhir. Ini kumpulin dulu nama-namanya. Gitu. Setelah itu baru dikasih nama keluarga Kalau atau udah MHC atau MPA atau apalah bos, pokoknya terserah mau dikasih nama apa masing-masing. Jadi nanti kalau perlu itu tinggal dipanggil terus di broadcast. buat bukan untuk grup. broadcastnya, bukan grup. Jadi Bukan mereka grup ya. masuk ke grup. Broadcast list. Broadcast list. Ya. Iya, Ya. betul. Gitu. Bu Stella Bu Stella. sudah jelaskan? Halo, Ibu. Sudah, terima kasih. Oh iya, sudah jelas. Terima kasih. Ini sifu saya, sifu. Sama-sama, Ibu. Di sini masih ada yang bingung? Nah, dapat satu ilmu lagi baru. Oke, siap, Bu. Ilmu broadcast ya. Oke, dari Semarang ada pertanyaan. Silakan yang Semarang. Nah, namanya apa? Makan, Bu. Langsung Ya, aja. langsung aja. Listening itu berarti ini kan orang-orang yang Nanti disimpan pakai nama apa? Nanti disimpan. Nanti saya kasih deh caranya. Oke, nanti saya broadcast. ya. Boleh, nanti saya broadcast ya. Nanti saya buatin. Oke. Ya, itu baru. Kasih nama apa? Kasih nama ibu. Sudah ada yang berhasil satu. Namanya Pengen apa? Keluarga. Nah, ini kan. Ini kan ya. Oke, nanti kita lanjut ya. Nanti Ini kita lanjut. pertanyaan dulu ya. Nanti dikasih sama Bu Linda. Nanti saya bantu. Oke. Silakan Semarang. Ya, selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, saya Vera, agent baru dari Manulife Semarang. Ya. Lanjut, Bu. Ya, mohon bertanya, saya kan juga sudah menjalani prospecting ya, kebetulan dengan tetangga sendiri gitu, Bu. Itu tetangga saya berkunjung ke rumahnya, lalu saya mau tawarkan ini, saya mau menjelaskan produk Manulife gitu. Lalu tetangga saya responnya, oh saya sudah ikut produk Manulife dengan Cik Billing di Manulife. Kenal nggak dengan Cik Billing? Lah saya orang sebanyak gini kan tidak mengenal satu persatu. Lah saya sudah ikut toh, kan sama saja. Kalau begitu bagaimana ya Bu ya? Begitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Dengan Bu siapa tadi? Saya Vera, Ibu. Bu Vera. Oke, dengan Bu Vera. Silakan Bu Linda. Jadi Bu Vera ini nawarin tetangganya, tapi tetangganya sudah punya produk Manulife, beli di agen yang lain. Cuman kan Bu Vera nggak tahu nih agennya siapa.
Kira-kira gimana Bu? Tetap berhenti atau Ya, gimana? terima kasih Bu Vera. Iya, Dengar ya, saya terangi bahwa kita jangan jual produk kan. Ibu, kita jual apa? Kita harus jual kekhawatiran orang itu. Kita harus beri solusinya kan. Jadi kalau ibu datang memberi, oh saya mau nawari produk. Jadi tinggal bilang, oh ya aku udah beli produk ini. Tapi kalau ibu tanyain, ibu anaknya berapa? Ibu anaknya sekolah di mana? Apa yang sudah ibu ini kan? Terus kemudian dia ngomong, oh aku udah punya ini produk solusi ini. Oh ya Bu, oh bagus ibu udah punya produk ini. Boleh saya lihat Bu, produk yang ibu punya itu apa? Apakah nanti kan ibu kan dengan ibu lihat produknya, terus ibu sesuaikan dengan kebutuhan si ibu tadi. Ibu tadi mau nyekolahin anak di mana, mau apa, apakah sudah cukup? Nah, kalau misalnya dengan produk itu sudah cukup, ya udah Bu, jangan ditambahin, nanti nggak bisa bayar Bu. Tapi kalau misalnya memang masih kurang dan dia masih ada kemampuan untuk bayar, ya ibu tinggal tambahin satu produk yang cocok untuk kebutuhan si ibu ini tadi kan. Tuh, iya Bu, terima kasih. sama-sama. Mungkin singkatnya gini ya Bu Linda ya. Kalau misalkan ada yang seperti itu, Bu Vera mungkin lebih menggali kebutuhan nasabahnya dulu. Jangan langsung ya Tawarin udahlah, produk. nggak usah Jangan. ditawarin lagi gitu, jangan. Jangan. Tetap Ibu cari tahu nih kira-kira apa namanya kondisinya produk yang dibeli itu yang seperti apa gitu. Ibu ceritakan lagi, siapa tahu nih produk yang mau Ibu sarankan itu ternyata memang benar-benar dibutuhin sama Betul. nasabahnya. Kayak Ya, gitu. betul Bu. Jadi kalau misalnya dia udah punya produk, Ibu jangan berkecil hati. Ya. Nggak apa-apa. Siapa tahu dia punya produknya kesehatan. Padahal dia pengen dia belum punya produk asuransi pendidikan. Nah, kan itu Ibu bisa tawarin untuk asuransi pendidikannya. Jadi Ibu nggak usah jual asuransi kesehatannya kan? Ya, betul. Iya, baik Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu Vera. Oke, saya mau main sama Bu Linda. Sisa 15 menit. Saya mau games. Gamesnya bikin sendiri ini tadi. Des boleh next ini. Boleh. Oh ya, ada yang nanya ya. Apa buka aja di sini. Silakan Bu Novi. Ini kan Cik Linda bilang, awal Cik Linda ini kan sebenarnya orangnya introvert, gak senang ngocek gitu toh, intinya gak senang apa curcol gitu ya. Tapi apa sih membuat Cik Linda ini dengan kondisi karakter introvert tapi berani kan pasif, sedangkan saya level saya dia tidak berani kan pasif gitu loh. Saya kan senang ngomong, cuma saya tidak berani kan pasif. Tahu alasan utamanya. Butuh duit. Butuh duit. Kalau kamu butuh duit, apapun kamu lakukan. Even itu bukan nggak bisa, ya kan? Nggak bisa ngomong, ya kepokso. The power of kepepet, betul. Ya, silakan Bu. Linda, kan Cik Linda tahu untuk dapat duit bukan cuma asuransi, tapi mungkin dapatnya lebih kecil ya. Cik Linda waktu itu nggak berpikir jualan krepek kah, jualan apa yang bisa dijual. Banyak banget jualan. Betul. 4 bulan baru dapat gitu kan. Maaf ya. Itu mewakili. Setuju, pertanyaan yang bagus itu. Saya dulu teman-teman ya, bener katanya Ani. Saya itu dulu apa aja dijual, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai kaos kaki sampai jepit rambut, itu semua dijual. Saya tidak malu untuk jualan, kenapa? Butuh duit. Nah, cuman dengan berjalannya waktu, ini makanya jangan, ini udah pengalaman, maksudnya udah melalui proses 30 tahun ya. Teman-teman yang di sini yang baru join, jangan niru. Karena apa? Itu jalan yang keliru. Jualan itu memang cepat dapat duit, tapi kecil duitnya. Culi. Pilih siaran bagus. Ya, mungkin gimana ya? Kalau kamu jualan asuransi, itu kamu nggak akan ngejar dengan jualan. Loh, saya itu semua dijual kok. Bising kotak-kotak. Udah kalau ibu mau kirim apa, Oh, langsung ya langsung ke 20 orang ini. Jadi tanpa
nanti besok lagi kita bikin list lagi. Setiap Ya ya udah, otomatis berarti ini enggak aja. otomatis. Ini aja ibu kasih judul tuh. Wah namanya mau ganti apa? Broadcast, misalnya broadcast. Iya. Begini. Tes. Kok nggak ada suaranya ya? Sorry, kemute Mas. Halo, halo. Thank you. Ya, jadi saya ulang ya, karena ada yang nggak dengar ya. Jadi ini pengalaman saya selama 30 tahun ya. Jadi teman-teman di sini fokuslah di asuransi. Kalau memang kalian tuh memang mau fokus di asuransi ya. Jangan nyambi-nyambi jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu, jangan. Memang jualan itu cepat dapat duit. Cepat. Takoni itu dua apa duit itu mau enak 3 juta, berapa juta. Tapi itu jangka pendek. Nggak semua orang tiap hari jualan laku. Ya kan? Nah, kalau asuransi ini memang lama, prosesnya lama, tapi sekali ngeprok gede. Ngeprok ya Bu. Iya, loh, jujur ini. Nah, ketemu klien. Ya toh, itu dulu tuh CS-nya bank. Ketemu B saya. Terus kemarin itu, ya CS saya buka tabungan di situ, CS-nya dia. Tak prospek dari asuransi, prospek toh. Ketemu. Ya enggak melok sih waktu dia jadi CS. Terus aku dengar dia kawin di orang Sugi. Ya tak tawari, tak telponi. Itu aja butuh proses, padahal harus kenal. Butuh proses 3 tahun. Tapi begitu closing pada saat itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Itu bayar premi 100 juta. Sorry, bukan premi 100 juta. Saya terima komisi 100 juta. Ya, gajian tak bulan 100 juta. Nggak bayang no, toh kamu naik jualan sepatu mungkin itu 100 juta sak bulan. Kecuali punya toko. Ya. Ini Cinda. Tadi kan Cinda bilang ya jualan itu duitnya memang cepat dapat tapi sulit. Ya toh. Tapi gimana dengan agent yang memang ini masuk ini cari duit kan awalnya butuh duit. Sedangkan kalau kita di insuran ini kan kayak panennya nggak sih langsung ya. Kita mesti menabung ya. Terus gimana solusinya? Misalnya fokus di insuran tapi sih butuh duit. Fokus di sini terus tapi kan bisa dapat bunga. Terus langsung kayak gini ayo. ABU 3 bulan closingan nol. Terus apa caranya? Ya. Saya agent masuk itu pertanyaannya banyak yang kita terima kayak gitu. Ya wis. Ini sebenarnya udah di luar kontrolnya prospecting dan coaching sebenarnya. Ya udah, ini satu pertanyaan ini boleh lah ya Bu ya. Nanti habis itu kita tutup kalau selain pertanyaannya prospek sama approaching ini. Ya wis. Okay. Jawab sih ya. Ini teman-teman ya memang sih kita juga nggak bisa memungkiri. Kadang-kadang kita butuh duit cepet ya. Apalagi kalau asuransi ini kan prospek. Boleh lah di awal-awal, tapi harus bisa membagi waktu. Ojo kamu terlena jualan itu asuransinya kelewat nanti. Tetap itu boleh. Jadi tetap kamu misalnya prospek ini, tapi jual lali kamu masuk aku punya produk gini loh, aku tawar asuransi ini juga gitu. Sehingga kamu ini jalan juga ini jalan. Prioritas. Ya, prioritas harus ada prioritasnya. Gitu. Oke, kasih aplaus dong buat ini sebentar ya Bu. Ini Semarang mau tanya. Sampai tadi saya ini dulu. Iya, silakan.
ya, berarti tadi dari Indah cerita dari awal, kalian kita butuh duit, harus memotivasi diri, meskipun tantangannya berat ya. Kan 3 bulan nggak dapat jor gitu kan ya. Nah, berarti kan benar-benar harus kuat mentalnya. Aku benar harus punya tujuan fokus cari duit kan. Terus kayak gitu gini, kalau untuk memang ekonominya benar-benar kurang, berarti dia harus bisa bagi waktu setiap hari, tapi harus ada untuk hari Manulan. Betul, Yes. betul, setuju, betul, setuju. Oke. Oke, dari Semarang silakan. Halo. Oh, itu yang tadi. Oh, sudah. Oh, oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya berarti ya. Oke. Terakhir dari Bu Tineke, silakan Bu. Saya mau tanya, tapi kan prospeknya lewat WA. Nah, caranya prospek ya, tadi kan prospeknya lewat WA. Nah, prospek lewat WA itu gimana ya? Sebab kan sebetulnya kita nggak boleh info produk tentang jual produk lewat WA. Oke, thank you Bu Tineke. Ya, cerita itu Silakan, ya. Bu. Ini ya, yang namanya marketing itu udah ada yang standar. Dalam arti gini loh, teorinya harus begitu. Saya ini di luar teori. Jadi kalau saya nerangin produk ya saya lewat telepon kok. Jelasin produk ya lewat telepon. Tapi dengan catatan ya Bu, sudah kena kan pastinya. Itu nasabah lama. Nasabah baru pun juga sama. Oh, tapi referensi. Ya, ada Ya. referensi pun. Nah, ada referensi pun kamu harus masuk sih. Kamu harus bisa, ya apa ya? Approaching kan Bu? Ya pokoknya kamu udah orang itu nanya, ya langsung jelas no. Gak usah ngerti ketemuan. Salah dingin. Nah, menurut saya loh ya. Tapi nek teori kan memang nggak boleh dijelaskan. Ya wis itu terserah mau dipakai yang mana boleh dua-duanya. Silahkan dipilih aja. Ya, mungkin saya tambahin ya, Bu Tineke. Jadi memang kalau dari Bu Lindawati sendiri ini karena rata-rata nasabahnya existing dan biasanya meskipun Ibu Bu Linda sudah menjelaskan lewat telepon pun, itu Bu Linda nanti pada akhirnya pada saat closing juga ketemu kan Bu Linda ya. Ya, nah di situ nanti mungkin bisa lebih deep lagi gitu. Jadi intinya nggak hanya jangan cuma mengandalkan telepon aja ketika menjelaskan sesuatu gitu. Harus ada ketemunya juga gitu supaya lebih jelas lagi. Ya, Gitu. pokoknya telepon jelasin itu tetap. Terus saya WA itu juga detail. Kalau saya kalau ada nerangin asuransi ke klien itu lewat WA itu detail. Pak polis ada, ketentuan khusus ada, ringkasan ada, semua detail lewat WA. Jadi kalau orang baca WA saya itu mestinya dia sudah bisa ngerti produk yang saya jual. Dan ujung-ujungnya nasabahnya minta ketemu biasanya. Enggak juga kadang-kadang Yang tadi Bu bisa FSB. Zoom, bisa ada yang Oh, bisa iya. pakai Zoom. Enggak selalu. Pakai Zoom. Jadi ya itu enak-enak Cineke lah. Jadi Cineke ngerasa lebih enak nerang lo di telepon enggak apa-apa. Enggak ada yang salah kok. Itu teori kan, tapi di market itu kadang-kadang itu ya nggak sesuai seperti itu. Ya. Tapi tetap lebih baik ketemu ya Bu ya. Itu katanya Diana yang orang Ya, itu nggak ada salah. ya itu pada waktu tanda tangan aplikasi memang harus ketemu. Tapi kalau saya sih biasanya itu ketemunya 90% udah oke sign baru saya temuin. Nah, apalagi sekarang bisa tanda tangan lewat HP, nggak pernah ketemu lewat Zoom. Ya. Oke, semoga menjawab ya Bu Tineke ya. Oke, saya mau main sedikit Bu, 5 menit. Hoax atau fakta? Nah, udah nih. Bu, hoax atau fakta? Bu Linda itu ternyata sering aktif di update status WhatsApp. Nah, update-nya itu tentang kegiatan, posting flyer produk, posting konten informatif. Ini benar Bu? Fakta? Fakta Bu Linda? Enggak apa-apa. Fakta ya Bu ya. Terus lagi Bu, hoax atau fakta? Bu Linda membuat sendiri beberapa template atau konsep produk yang digunakan ketika bercerita pada saat ketemu nasabah yang berfungsi sebagai tool penjualan. Benar ya Bu? Harus dijawab kok. Nggak usah tak jawab. Oke, fakta. Nah ini
Hoax atau fakta? Bu Linda nggak pernah menanyakan kebutuhan nasabah sebelum ketemu. Wah, berarti dari tadi itu ini banget Bu, mendengar penjelasan Bu Linda. Hoax atau fakta? Bu Linda membuat grup khusus untuk membantu memudahkan 100. Sudah jelas semua, Mbak. Berarti keluar dari sini sudah bisa menerapkan apa yang saya. Ini yang menarik teman-teman. Ternyata ini, nah ini nanti Ibu ya jawab. Hoax atau fakta Bu? Pada saat posting di status WA, Bu Linda selalu membuat tema yang berbeda-beda setiap hari. Misal, minggu 1 tema pendidikan, isi status WhatsApp-nya mengenai pendidikan. Ini kan Ibu belum cerita tadi, benar nggak Bu? Ada yang sudah lihat WA saya, harusnya bisa jawab ini. Fakta. Ya, soalnya gini, saya kalau buat status WA itu biasanya saya bikin hari ini misalnya, saya hari ini mau mengedukasi klien tentang pendidikan. Jadi semua klien pendidikan, cukup keras kok ya. Halo, sorry. Jadi saya biasanya membuat status WA itu saya temakan tuh misalnya hari ini saya mau tentang pendidikan. Jadi yang saya upload di WA status itu biasanya semua tentang pendidikan, mulai anak. Terus apa, pokoknya semua yang berhubungan dengan pendidikan. Ntar hari berikutnya saya mau update tentang kesehatan. Semua yang berhubungan dengan kesehatan saya move di situ. Juga kalau misalnya mau warisan, jadi ada temanya biasanya memang. Itu tiap hari ya Bu ya? Atau seminggu? Ya, enggak tahu saya enakku. Berdasarkan hati nurani. Oke. Macam-macam sumber, ada dari kantor, ada yang saya buat sendiri, ada yang orang lain buat saya comot, ya kan? Ada dari mana? Pokoknya nyari aja ya tentang TikTok, dari Reels, gitu. Ya, macam-macam. Pokoknya disesuaikan temanya. Kenapa saya membuat itu? Alasannya ya, karena gini, kamu waktu buka WA status itu kan pasti buka halaman 1 tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nyantol, paling enggak bacanya sekali, 2 kali, 3 kali tentang pendidikan, berarti nyantol pendidikan. Kalau sekali aja, kali kok takutnya. Nek beberapa kali ini kan beberapa dia ini, oh ini tentang pendidikan, at least nyantol lah. 3-4 kali gitu nyantol. Tapi kadang-kadang memang ya Bapak Ibu, status WhatsApp itu kadang-kadang orang tuh kalau melihatin status WhatsApp kita itu mereka tuh baca loh. Misalkan itu menarik gitu ya, itu mereka akan baca misalnya soal pendidikan nih. Betulan orang itu butuh pendidikan untuk anaknya. Itu biasanya oh ya ini benar ya. Itu kita juga secara tidak langsung kita mengedukasi sebetulnya. Itu ya Bu Linda ya. Betul. Oke, masih ada nggak nih ya? Satu lagi Bu. Hoax atau fakta? Hoax atau fakta, Ibu Linda suka memberikan broadcast informasi kepada nasabah dan tidak takut jika nanti diblokir karena informasinya tidak di broadcast setiap hari. Fakta ya ini ya. Saya. Jadi Bu Linda ini tempat saya tanya, nggak tahu diblokir Bu? Enggak, kan saya kasih informasi gitu. Ya kalau di broadcast tidak apa-apa, broadcast naik. Yang diblokir apa? Kan yang mau dengerin masih banyak. Jadi nggak usah takut gitu loh. Jadi jangan takut. Makanya jangan pernah habis data nasabahnya. Kalau kamu punya data 6.000 diblokir, misalnya 1.000 masih ada 5.000. Nah, gitu. Tapi masuk iOS diblokir 1.000 kan. Kebacut ya itu sih. Oke. Nah, ini kalau tadi ada sempat yang tanyain tips ala Bu Linda ya. Jadi kalau ngomongin pengen prospek ya, pengen approach ya, manfaatkan teknologi teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman di sini cuma bisa menggunakan WA aja nggak apa-apa, optimalkan ya. Status WA dioptimalkan seperti itu. Pakai kayak Bu Linda tadi, bisa pakai fitur broadcast ya, bisa pakai update status di WhatsApp. Lalu yang kedua, kalau kita bicara mengenai life planner ya Bu Linda ya, itu harus kreatif teman-teman. Ya, salah satunya tadi nih coba membuat template untuk teman-teman bisa memudahkan berjualan. Kadang-kadang kita ada kok yang sering bagi-bagi trainer juga bagi-bagi tools juga kok untuk penjualan itu bisa teman-teman pakai juga tuh, gitu ya. Nah, misalkan teman-teman bisa diskusi dengan BDM ataupun trainer ataupun leader ya di area teman-teman. Lalu lakukan update status WhatsApp kalau misalkan pakainya WhatsApp ya, nggak hanya soal asuransi aja. Tapi macam-macam yang menarik, yang mengedukasi, menghibur ya. Bu Linda tuh pernah nih saya lihat satu hari ada beberapa statusnya Bu Linda itu yang misalkan kasih edukasi, tapi Bu Linda aktivitasnya juga Bu Linda
posting di situ tuh. Jadi ikutan kelas apa gitu diposting sama Bu Linda gitu. Mau tambahin Bu? Ya, gini teman-teman, saya itu dulu juga sama kok. Saya nggak suka kalau suruh update status tuh nggak suka. Kita itu harus berubah. Berubah kenapa? Kalau kita nggak berubah, kita akan kelindes zaman. Karena zaman sekarang itu mau mengharuskan kita seperti itu, ya ikut ono. Kalau enggak, kita nggak bisa. Saya jujur saya tuh tanya, mungkin teman-teman saya yang lama mungkin ya tahu, saya ini paling nggak suka tuh suruh foto. Jujur nggak suka foto. Di mana-mana saya pergi ke luar negeri kemana saya nggak suka foto. Tapi sekarang saya wajib foto. Kenapa? Demi update status. Demi kemajuan. Kalau enggak, ketinggalan. Loh itu benar loh. Buat saya itu berat. Loh mungkin teman-teman sekarang melihat dan saya di sini, lihat aja penampilan saya. Ya kayak begini nih. Dari dulu sampai sekarang ya kayak gini. Malah lebih ini saking berdiri di sini ya, saya pakai baju yang lumayan gitu ya. ya harus berubah lah. Kalau kita mau maju, kita harus berani merubah diri. Kalau enggak Adaptasi ya, Bu. harus adaptasi. Zaman sudah berubah, jadi kita harus mengikuti perubahannya. Jangan takut. Semua itu bisa kalau kita mau. Gak ada yang nggak bisa kalau kita mau. Oke, thank you. Nanti Bu Linda. sebelum acara, ayo kita foto ya. Status, update status ya Nanti teman-teman. kita foto bareng Ya, di sini ya. loh, kan update status katanya. Oke, yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, jaga hubungan baik dengan nasabah ya. Ini fungsinya untuk bisa reselling produk teman-teman ya. Salah satu juga cara untuk supaya teman-teman nggak kehabisan bank nama sebetulnya. Kalau nasabahnya udah banyak. Dan yang terakhir, nah ini mungkin Bu Linda mau sampai ini tambahan. Sukses itu dari diri sendiri, harus berdoa dan beraktivitas, dan juga yang paling penting adalah punya mindset positif. Ya, itu yang penting tuh mindset positif ya teman-teman. Kalau kita udah punya mindsetnya negatif, itu susah teman-teman. Nanti, kamu kok nggak prospek? Nanti aing, males ya Angel. Nanti ketemu gak closing. Nah, itu negatif. Tapi kalau kita ngomong positif lain, prospek, oh iya aku harus prospek. Ditolak ya nggak apa-apa. At least kalau kita ditolak, kita punya latihan, kita bisa berlatih untuk ngomong. Dengan ngomong kepada 10 orang, kepada 100 orang, kepada 1000 orang, itu lebih fasih kalau kita udah ngomong ke 1000 orang. Ya kan? Itu pikiran positif. Beda dengan tadi yang pikiran negatif. Jadi selalu berpikir positif. Dalam segala hal harus berpikir positif. Oke, kasih aku sudah teman buat Bu Linda. Ini Bu Linda. Iya, ayo foto. Sekarang tolong difotoin aja deh sebentar. Nah, Bentar ya. aku di sini ya. Ya, Iya, foto kamu. Nggak wes sini aja. Oke, Saya tahu semua ya, Desi. rapat yang belakang itu. Yang belakang. Ayo, oke. Yang dari sini boleh pepet. Status kan tadi. Yang depan agak jongkok gitu ya, kasihan yang belakang. Nah, yuk. Ya, 1. Bu. Ada nih Des. Oke. Yuk kita foto bareng. Desti masuk aja. Ya. Oke. Siapa yang foto apa? Nih. Nanti saya Oh minta. iya. Ada fotografernya. Ya. HP-nya sama dia. Nanti saya minta. Oke, thank you. Gaya bebas. Atau tunjuk Linda. Lagi 1, 2. Oke. Thank you, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu jangan lupa isi absensi Bu Linda. Terima kasih banyak untuk sharingnya Bu Linda. Jangan kapok ya Bu ya. Ya, Nanti saya semoga bisa membuat teman-teman sukses semua. Amin. Closing apa ya? Oke, Bapak Ibu terakhir dari saya, nanti kita akan berikan Bapak Ibu tools cheat sheet ya. Nanti kita akan share ke Bapak Ibu yang ada di sini. Makanya Bapak Ibu jangan lupa khusus untuk teman-teman apprentice ya. Cheat sheet ini kita akan bagi
khusus untuk teman-teman apprentice, nanti silakan masukkan ke absensi ya Bapak Ibu ya, untuk nomor teleponnya nanti kita informasikan. Khusus untuk teman-teman apprentice yang hari ini hadir di kelas kita hari ini. Thank you Bapak Ibu semuanya. Bisa Bu.